Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dolfi Suhandi. Pada saat ini saya adalah peserta didik dari Dikbang PES, fungsi teknis Bimas di Pusdik Banyu Biru yang sedang melaksanakan tugas eh, daring dari rumah kami masing-masing, karena dalam masa pandemik ini kita dituntut untuk seperti itu. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan terkait masalah pornografi di media sosial. Kenapa? Karena pornografi di media sosial pada saat ini sangat pesat perkembangannya, karena mudah dan amat sangat mudah untuk diakses. Namun di samping hal itu, pornografi di media sosial ternyata menimbulkan efek-efek yang tidak baik, menimbulkan efek-efek yang sangat berbahaya, bahkan sampai menimbulkan suatu daripada tindak pidana atau kriminalitas yang timbul karena buruknya pornografi yang ada di media sosial. Oke, kita cek sekarang. Kenapa bisa dikatakan buruk dan bisa menimbulkan kriminalitas? Jadi begini, kita ambil kesimpulan. Kita menonton pornografi yang kita mudah akses, lalu timbullah mindset daripada pemikiran-pemikiran di kita, di mana kecenderungan kita untuk menonton di media sosial, kecenderungan kita menonton di akun-akun atau apalah itu segala bentuk jenisnya. Selanjutnya akan terbentuk mindset di kepala kita bahwa pikiran kita adalah selalu pornografi. Nah, disitulah akan muncul fase kedua. Fase kedua adalah di mana keinginan atau hasrat kita untuk menjalankan apa yang ada di mindset atau pemikiran kita. Itu adalah masuk fase kedua. Setelah masuk fase kedua tidak bisa terbendung lagi, lanjut kepada fase ketiga. Apa itu fase ketiga? Fase ketiga adalah pelaksanaan daripada fase kedua, yaitu pelaksanaan daripada hasrat atau keinginan kita. Ya, itu sudah masuk ke fase ketiga. Setelah itu ingin melaksanakan dan dilaksanakan, masuklah kepada fase keempat, di mana apabila orang itu sudah beristri atau sudah berkeluarga, oke, tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah hasrat yang selalu ingin berganti. Contoh misalkan di kalangan remaja, akhirnya timbullah perbuatan-perbuatan. Contoh misalkan perbuatan cabul kah, perbuatan pelecehan seksual kah, atau perbuatan apa. Itu semua bisa ditimbulkan di fase keempat, di mana perbuatan cabul, di mana perbuatan pelecehan seksual masuk daripada ranah pidana. Akhirnya jika tidak terbendung, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan. Contoh, kita ambil contoh yang paling amit-amit nauzubillah menjalik, berarti adalah pemerkosaan. Sudah jelas masuk pidana. Hati-hati, hal sepele bisa jadi luar biasa. Mungkin itu saja, karena saya sedang melaksanakan pendidikan secara daring, dan ini pun direkam di secara online langsung dari Pusdik Bimas. Mungkin cukup sampai situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.